Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara khususnya di Kota Bogor sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang membahagiakan. TPP yang sejatinya dibayarkan tiap bulan sampai bulan Maret ini tidak jelas ribanya. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Pemerintah Kota Bogor, mendapat catatan khususnya sebagai daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih dari 30%. Nah, bakwan kita kali ini ingin menyuarakan aspirasi dari seluruh ASN yang berada di Kota Bogor. Mari kita saksikan. Tambahan penghasilan pegawai ASN belum turun. Apakah karena belanja pegawai terlalu besar? Lalu, bagaimana dengan reformasi birokrasi untuk penataan sistem pelayanan yang proporsional untuk layanan prima? Kabar menggembirakan datang dari Kementerian Dalam Negeri yang menyetujui tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Namun, ada surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, dalam hal pertimbangan permohonan TPP pemerintah daerah atas surat Ditjen Bina Kaida tanggal 25 Februari tahap 2 yang ditujukan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam surat tersebut, terlampir disampaikan hasil evaluasi dan analisis terhadap 83 daerah, sebagaimana tercantum di dalam surat. Analisis dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan data APBD TA 2022. Pada SIKD pertanggal 4 Maret 2022, ada beberapa poin catatan atas dasar analisis dan evaluasi tersebut. Di antaranya adalah terdapat 81 daerah telah menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2022 secara lengkap, namun ada juga yang belum. Namun yang menjadi sorotan pemerintah Kota Bogor masih dalam proses verifikasi dan tentunya perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada dinas ataupun Pemkot Bogor terkait berapa banyak anggaran pegawai di Kota Bogor. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentunya pihak terkait yang bisa menjawabnya. Untuk itu, daerah perlu diberikan informasi yang komprehensif agar menyesuaikan anggaran belanja pegawai maksimal 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Lalu berapa besar anggaran belanja pegawai Kota Bogor? Ini yang masih menjadi pertanyaan publik. Lalu berapa tambahan penghasilan bagi pegawai ASN? Apakah semua disamaratakan atau disesuaikan dengan tingkat jabatan pegawai itu sendiri? Lalu bagaimana nasib mereka ASN yang bekerja di wilayah? Apakah akan mendapat penghasilan tambahan besar atau sama atau malah di bawah pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi? Besaran belanja pegawai menjadi sorotan lantaran pemberian TPP di daerah masih teridentifikasi belum terstandarisasi. Hal ini ditunjukkan antara lain dari daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dan ada daerah yang masih memiliki capaian reformasi birokrasi 50%, bahkan kurang dari 50%. Di sisi lain, terdapat dua daerah yang memiliki kepastian fiskal yang tinggi dan sangat tinggi namun tetap menganggarkan. Belanja pegawai di bawah 30%. Rasio TPP per ASN tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan memiliki capaian reformasi birokrasi berada di atas 50%. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara optimal oleh daerah. Hal ini ditunjukkan dari 83 daerah, sebanyak 66 daerah telah memiliki capaian di atas 50%. Sedangkan sisanya 17 daerah masih berada di angka 50%, bahkan kurang dari 50%. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah, terdapat 32 daerah yang memiliki anggaran TPP tahun 2022 meningkat dibanding TPP tahun 2021. Dan 49 daerah mengalami penurunan anggaran TPP tahun 2022 dibanding TPP 2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, mengingat peningkatan dan penurunan anggaran TPP sangat tidak wajar. Pembenahan birokrasi di Kota Bogor sudah sangat menunjukkan berbagai kemajuan. Berbagai platform online diluncurkan untuk memudahkan pelayanan. Beberapa birokrasi yang panjang pun dipangkas sehingga bisa lebih optimal dalam pemberian pelayanan. Seharusnya, dengan semangat itu, proporsi belanja pegawai bisa disesuaikan dengan amanat undang-undang, sehingga bisa maksimalkan kinerja ASN dan menyesuaikan belanja ASN. Untuk itu, perlu ada penyesuaian kebutuhan pegawai pada titik-titik pelayanan
yang kekurangan pegawai dan kelebihan pegawai. Karena itu, adalah semangat dari reformasi birokrasi yang diamanatkan undang-undang. Ngabawan, ngeriung bareng Dewan, jalan pulang menuju Kabah, jalan hijau, Reza Melania.